Pak, katanya Bapak juga dulu pernah menjadi inisiator dalam membuka lahan perkebunan teh ya, Pak? Iya. Nah, itu bagaimana Pak ceritanya, Pak? Itu setelah saya jadi kepala desa. Jadi cerita hidup saya ini, muda saya pulang kampung hidup bujangan, akhirnya saya hidup itu betul-betul membantu orang tua. Bahkan saya pernah dari suatu nagari, namanya ke Nagari Banjalawe, saya hidup di Nagari Banjalawe itu menerima upah. Pergi memborong, pergi ke sawah, ke ladang, di situ hidup. Karena kakak saya pergi merantau, di situ saya ikuti. Itu setelah saya tamat PGA itu. Dan ada pengalaman lucu saya yang tidak bisa saya lupakan. Apa tuh, Pak? Waktu saya setelah pergi ke tempat orang situ, pagi-paginya saya pergi menjemput upahan. Upahan yang saya jemput itu, waktu itu kan orang bekerja itu 1 hari cuma bisa dinilai 1 gantang beras. Dan kalau dia memberi padi 3 gantang, karena akan dijemur, akan ditumbuk dulu. Maka ketika itu saya dibawa oleh Wan saya waktu itu bekerja, dan saya tidak bisa bekerja sebelum ada orang yang membawa. Maksudnya karena saya belum masih muda lah, umur 16 tahun. Saya mencangkul itu pecah-pecahnya itu Pak tangannya. Jadi saya ikuti memborong, menukiang-nukiang padang dan lain-lain sebagainya. Setelah itu tidak ada pekerjaan. Karena tidak ada pekerjaan, kakak saya tidak bisa membawa. Akhirnya ada orang yang menawarkan untuk bekerja. Kakak saya mengirim saya lah itu, Wan saya itu mengirim. Awak ngelapai situ ah, cubola de ang bakarajo surang. Tontong lulus desa aku. Jadi waktu itu saya cobalah pergi ke tempat orang itu, dicuci, diasah cangkulnya tajam-tajam, pergi ke sana. Waktu itu pekerjaannya membersihkan, istilahnya itu menyisir batang sawah. Saya pergi situ, akhirnya sorenya orang itu bilang, rancak kerajong, bisuk wak sudahan ko. Saya pulang bangga, saya pulang waktu itu, karena berarti saya sudah bisa dipercaya untuk besok bisa bekerja dengan kekuatan fisik. Setelah saya pulang, sampai di rumah Wan saya, kakak saya. Apa katanya? Saya bilang, Wan, besok lahir bawaran karajo orang. Alhamdulillah katanya. Lah lulus tes sang nama itu. Coba bayangkan, kita bisa dua orang bekerja sendiri untuk menerima apa, tapi kata Wan saya, lah lulus tes katanya. Untuk bisa menerima apa sendiri. Itu. Jadi apa yang dikenang waktu itu? Setelah saya 2 hari bekerja, setelah ditanya oleh kakak, ang tanyon lah ke orang ang Bokrojo Kotang, layang piti ke diagi atau bore atau padi. Lah ditanyon, padi ke diaginya kak. Saya panggil teta padanya. Jadi pagi-pagi itu setelah malamnya saya pergi minum ke warung, saya bawalah karung, waktu itu karung segitiga, karung terigu. Saya bawa karung itu ke situ. Setelah saya minum, saya ketuk-ketuk pintu untuk menjemput beras padi ini, karena nanti akan dijemur oleh kakak saya. Karena kita kerja 2 hari, berarti nanti kita dapat padi 6 gandang. Jadi waktu itu, ketuk-ketuk pintu. Dek. Assalamualaikum. Belum ada yang buka. Ketuk lagi. Belum ada yang buka. Setelah ketuk 3 kali, buka. Ada anak gadis yang keluar dari rumah itu. Cantik, Pak. Cantik. Sabar katanya. Oh, Ian, Kak. Panggilnya Ian. Waktu itu perasaan saya betul-betul terpukul, merah muka saya. Karena teman yang di atas rumah itu adalah teman waktu kita sekolah di PGA. Istilahnya waktu kita sekolah nggak masuk nominasi lah gitu. Nah, karena saya waktu sekolah itu karena tampang agak sedikit
lumayan lah. Nah, dikatakan gagah enggak, dikatakan tampan enggak. Tapi orang banyak suka sama kita agak minder karena kita orang miskin. Waktu itu perasaan sangat luar biasa. Akhirnya Pak Eteknya bilang, ayo bedek kau sapar. Lai Pak Etek kawan sama sekolah. Naik lapar. Akhirnya saya sebenarnya sudah pingin enggak naik. Begitu malunya kita waktu itu. Karena kita ingat waktu sekolah kita sudah suka mencari-cari orang nih. Oh ini gitu. Akhirnya saya duduk juga di atas rumah itu, tapi perasaan nggak bisa ditahan lagi. Dan kiranya eteknya yang akan mengambil padi ini nggak pula ada. Sedang pergi ke baru mencuci piring. Di saya duduk di lantai rumahnya karena rumah panggung. Andai kata bolong lantai, saya ingin lolos ke lantai. Ingin lari. Itu malunya saya itu. Ingin mengawal. Tapi apa yang tidak dikata? Rasa-rasa kaget lah saya waktu itu. Akhirnya baru datang eteknya. Dan orang tadi, Ian tadi, dia karena tahu kita punya perasaan, dia tidak keluar-keluar lagi. Masuk dia ke rumah, dia tidak kita lihat lagi orangnya ini. Dia tahu. Setelah itu kan dicoba padi ini oleh eteknya. Saya ambil, saya kan pakai karung tuh. Saya angkat karung, saya sandang di sini. Saya nggak jalan umum lagi yang saya tempuh. Ada jalan motong, jalan tikus lah waktu itu dari jalan umum. Begitu perasaan saya sampai di rumah kakak saya, apa katanya? Ndeh jadi maluan mereka. Sangat malu saya. Apa yang maluan? Bersobok je kawan sama sekolah. Kiranya orang siku bakunya. Itu balik ke malu-malu. Kakak kita sudah bawa mental yang down, yang apa kata? Karenanya sekolah tah, nyo lanjut sekolahnya. Bonda. Awang itu disuruh sekolah, lu ndak mau sekolah. Jadi tidak ada rasa perasaan kita sudah apa? Kakak kita ini acur. Makin itu ya Pak. Awang ndak mau sekolah lu. Sekolah kan ajak orang lelang gini. Itulah kata itu. Jadi itu pengalaman hidup yang tidak bisa saya lupakan. Merasa perasaan waktu itu. Nah, setelah itu saya meragang saya pulang kampung. Pulang lagi ke Barugunung. Nah, akhirnya saya tetap berorganisasi. Dan cita-cita saya dulu, kenapa saya harus untuk menggapai cita-cita? Jadi waktu saya kecil itu di sekolah di kampung itu, setelah pulang tamat PGA ini, sebelum saya merantau ke Banjarlawe ini, saya akan ikut mengembala bersama orang tua. Di hari-hari Rabu tuh koran-koran bekas di pasar Barugunung tuh, bekas bungkus-bungkus ikan kering. Saya cari sore-sore. Ada yang bisa dibaca, saya baca tuh. Saya simpan-simpan tuh. Besoknya kalau saya kembali kerbau, saya naik kerbau itu kan orang kan suka naik merecak kerbau. Saya naik kerbau baca-baca buku. Ada orang bilang, sakit anak marin itu. Masa kebalo bawa buku je. Begitu orang. Saya kenapa ingin membaca? Karena kita semakin banyak kita membaca, semakin punya wawasan kita. Itulah yang menuntut saya waktu itu. Di saya itu belajar selalu otodidak, alat takambang jadi guru. Itulah yang dimanapun kita bisa cari ilmu ya Pak. Kalau banyak kisah-kisah lain sebenarnya yang banyak. Ada yang menarik nih. Ternyata Bapak mempunyai hobi yang cukup menantang ya Pak, hobi terabas. Itu kenapa Pak menyukai hobi ini Pak? Sejak kapan suka hobi ini Pak?